Kalau pas tukaran nggak boleh, kamu itu dulu dari lembah hitam saya angkat, nah itu menjadi mutiara, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Itu menyakitkan. Oh sudah tobat, Allah sudah menutup kok. Kok diungkit-ungkit nggak boleh. Kalau calon kamu memberi syarat tentang dunia, apalagi tanya gajimu berapa, tinggalkan. Ya. Kalau terpaksa kamu harus menjawab karena yang tanya orang tuanya, jawablah unlimited. Ya bingung tuh Pak jawab piro. Siapa yang bisa menghitung gaji kita? Jenengan boleh tanya sama Pak Yul itu berapa harga oksigen kalau dijual paling murah 200.000. Entek berapa jam? Lu kita itu dibayar digaji sama Allah dari berapa? Kok Mas menghitung berapa gajimu kan gitu. Jadi ini tak kasih tahu orangnya. Nanti jenengan yang belum nikah ditanya sama calon mertua, gajimu berapa? Unlimited Pak. Bingung. Gua aja guyon, nah memang enggak guyon, tenanan. Nek tak jawab sak yuto nanti saya kufur. Sidikan Allah ngeyakeh. Tak jawab 10 yuto, kok penjual ngapusi. Padahal 5 yuto tok. Kali gitu kan repot ini. Lah makanya paling enak jawab unlimited Pak. Makanya saya pernah itu ganti ATM itu CS-nya sampai marah-marah sama saya gara-gara saya disuruh apa? Milih. Kan ngisi formulir tuh. A di bawah 1 juta gajinya, B antara 1 juta sampai 3 juta apa 2 juta, C 3 juta sampai 5 juta, terus begitu di atas 5 juta. Saya bingung Pak. Perasaanku aku ratau nyekel duit sak meneh kae. Ya kan? Saya kadang bingung. Setiap bulannya itu saya nggak pernah pegang uang segini. Waktu itu saya kebetulan mau umroh lagi yang kedua. Saya jelaskan, lah saya mau jawab gimana? Saya nggak pernah pegang uang segini, tapi saya sudah umroh 1 kali, ini mau umroh lagi, saya mau jawab berapa? Saya nggak berani. Kalau saya jawab di bawah 1 juta berarti kufur. Kalau jawab 10 juta, apalagi 10 juta, saya nggak pegang, pernah uang pegang lebih. Ya, 2 juta apalagi 1 juta, urung mesti. Bingung saya, akhirnya udahlah terserah sampai Pak Disno berapa. Saya nggak mau ngisi. Ya. Ini kenapa demikian ya? Karena memang kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Lah teman kita ini yang dekat dengan kita ini, dia tidak mau meninggalkan kita dalam keadaan susah. Minimal menghibur, namanya teman kan, mendoakan. Bahkan Masya Allah, satatwi samlahu lihat semaika. Bahkan saudara kita ini mau mencerai-beraikan dirinya, mau mengorbankan dirinya untuk memperkuat kedudukan temannya. Dia berani menutupi aibnya, bahkan dia berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan saudaranya. Saya yang salah, dia tidak salah, begitu. Dia mengaku salah, tapi kan Allah tahu bahwa dia tidak salah. Ini kan karena iman. Imannya kuat ya. Untuk memperkuat iman ya tentunya ada di mana kira-kira? Di pengajian apa di orkes dangdutan? Ya? Pengajian. Saya pernah yang datang ke orkes dan ada ya, pernah ngajarkan bagaimana saudara-saudara malam ini kita belajar iman dulu sebelum kita dangdutan, ada? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Jadi adanya di pengajian, ya pengajian bisa di rumah-rumah atau di surau-surau, ada di masjid-masjid itu. Jadi cari teman yang model begini inilah yang kita perlukan ya. Kira-kira ada enggak ini? Sekali lagi, kalau tidak ada, jadilah orang yang seperti itu. Biar nanti kalau ada orang nyari, ada, ketemu siapa? Ya jenengan itu. Lah kalau yang ngaji ini semuanya begitu, berarti
Masya Allah kita lebih mudah dicari oleh orang yang ingin menjadi baik dan akan terpengaruh dengan kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam At-Tirmidzi, la tusaqib illa mu'minan, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin. Ya, makanya kita milih gitu. Kalau mau berteman ya itu dengan mukmin. Nih. Berteman dengan mukmin. Kenapa orang mukmin itu tadi? Karena landasan semua amal ibadahnya itu didasari dengan keyakinan, ya didasari dengan kekuatan akidah. Dia tidak akan berhitung dengan kawannya, tidak akan berhitung. Kalau untuk kemaslahatan, ya untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat gitu, kalau kena musibah nggak akan berhitung. Itu kalau berteman dengan orang mukmin. Makanya di Quran surat 9 ayat 119 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, ya. Bersamalah dengan orang-orang yang benar. Benar apanya? Benerimanya. Orang yang jujur. Jujur apa ya? Jujur imannya. Jadi kita pilih orang yang memang seperti itu, sehingga jenengan tidak akan pernah dirugikan. Bergaul dengan orang beriman itu menguntungkan, walaupun mungkin secara duniawi tidak menguntungkan. Sekali lagi, karena kita bicara tentang masalah iman, ya, tentang masalah iman. Mana ya? Masalah iman. Maka orientasi orang iman itu kan ya akhirat ini. Ya, akhirat ini. Orientasinya sudah akhirat, sudah nggak berhitung. Tapi kalau sudah berteman, mulai hitung-hitungan, join-joinan, dan hitungannya adalah dunia, ya maaf, nggak lama. Saya jamin. Jangankan teman, ndak saudara. Saudara kakak beradik aja bisa ribut kok. Bahkan dalam riwayat selanjutnya, wala ya'kul ta'amuka illa taqiyun. Janganlah ada yang memakan makananmu, ya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, kecuali orang bertakwa. Jadi makanan-makanan yang kita buat, makanan-makanan kita beli itu kalau dimakan oleh orang bertakwa, wah, masya Allah. Ini kita akan mendapatkan faedah yang begitu besar. Makanya kenapa kalau misalnya Idul Fitri itu ya banyak para kiai itu dikirimi makanan, terus kemudian parcel gitu ya, terus dikirimi sarung, pakaian. Itu maksudnya biar dipakai, karena orang takwa, kiai, banyak ibadah, nanti orang yang ngasih itu dapat pahalanya. Karpe seperti itu. Tapi nek sarungnya kakek terus nganggone kapan? Ya. Makanya saya paling sedih kalau dikasih dikasih baju sama sarung itu mesake sing ngei gitu. Paling yang ngasih itu kasihan. Karena apa ya? Enggak tak pakai. Ya. Karena kalau saya pakai itu harus sudah betul-betul tidak bisa dipakai, baru sarung saya buka baru. Kalau saya biasa begitu. Ya. Jadi kalau memang sudah pensiun, ya pensiun, ganti. Nah, kita biasakan begitu. Akhirnya apa? Kita tidak suka bela-beli. Ya, kalau kita suka beli, itu nanti kita akan boros, kita tidak akan sedekah, uangnya habis untuk membeli. Sehingga jamaah ini tadi, kenapa kita harus berteman dengan orang beriman? Karena orang mukmin itu tidak pernah kosong dari kebaikan. Diemnya saja bisa berpahala. Karena dia tidak ingin ngomongin orang.
Diamnya dia adalah berzikir hatinya. Kadang juga lisannya dia berzikir. Naik motor, jenengan dari rumah ke sini berzikir, istighfar, sholawat, ya, atau apa saja. Nanti cobalah pulang dari sini, jenengan mulai beristighfar atau sholawat boleh. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dari sini sampai rumah. Nggak usah dihitung. Nanti besok mau berangkat kerja, sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Nanti jenengan, saya tidak akan cerita apa yang akan terjadi, tapi jenengan akan rasakan sendiri kedahsyatannya. Ya, jenengan akan rasakan sendiri nanti. Nanti setelah itu dia buat kita. Kalau pas dikasih kesempatan ngobrol di sini, ceritakan. Setelah diamalkan, apa yang terjadi? Ya, nggak usah dihitung tapi ya, sebanyak-banyaknya, banyak-banyaknya. Jadi orang mukmin itu tidak pernah kosong dari kebaikan. Yang dilakukan adalah baik. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk keluarga, baik untuk teman-temannya, baik untuk saudaranya, dan baik untuk umat. Itu orang beriman. Sehingga apa? Hidupnya manfaat. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, untuk orang banyak. Dia nggak pernah kosong dari kebaikan. Makanya kalau jadi aktivis itu berarti isinya adalah kebaikan-kebaikan. Bukan hanya itu, jawarimakumullah, ya. In jalas tahun naf'aka. Kalau engkau duduk dengan orang beriman itu, memberi manfaat, jagong tok dengan orang beriman itu manfaat. Belum apa-apa, belum ngomong apa-apa. Si jagong tok. Tahun 98, saya diajak oleh seorang ustadz ketemu dengan ustadz yang lain. Saya nggak kenal. Tapi begitu lihat mukanya, lihat apa postur tubuhnya, bicara itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Bisa ketemu toh, durung ngomong apa-apa, durung ngaji, biasa. Saya pulang sampai nggak bisa tidur. Wah, ini orang hebat, saya bilang. Bisa mengaruhi kok, belum apa-apa sudah bisa mengaruhi. Ya, dan bisa merubah kehidupan yang tadinya boros jadi suka sedekah, tidak pelit tapi suka sedekah. Borosnya diganti dengan sedekah, tidak pelit. Yang tadinya nggak suka ngaji senang dengan pengajian. Masya Allah, berarti orang ini punya kehebatan gitu, kehebatan pengaruh. Masih duduk saja. Bahkan kalau engkau berjalan dengannya, berjalan dengan orang beriman itu membawa manfaat kepadamu. Ya, bisa membawa manfaat. Kalau bekerja sama, dia juga memberi manfaat. Ciri orang mukmin kalau kerjasama ini misalnya, kemudian terjadi kerugian, mereka mampu mengalah. Tidak mau mempertahankan. Ya, apalagi cuman rebutan snack. Kalau orang iman itu nggak uman snack ya sudah. Misalnya ini pengajian, nggak snacknya kurang, terus jenengan nggak nerima ya nggak apa-apa. Besok tetap datang lagi ngaji gitu. Kalau perlu kamu belum dapat ya ini punya saya buat kamu, seperti itu. Itu orang beriman. Orang malah ngumpet-ngumpet gitu. Ya toh? Urung teko malah jumbo ini. Diumpet-umpet ake. Wadung diumpetake denen balik kelalen. Mambu kabeh. Ono Pak sing model ngono. Eneng. Weneng. Model ngono ki ono kuwi. Wah, masyaallah. Kadang-kadang nganggo trik. Anake 7 gowo kabeh. Ana sneke oleh 7. Kowe itu nganggo trik kaya ngono ya ono. Berarti engko di Pitu itu go kabeh, entuk siji ngono. Wane panitiane sing ora paham ya dikai siji-siji, nek panitia paham cukup untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya harus mau berkorban untuk
anaknya, gitu artinya. Gitu. Jadi ini menyangkut masalah muru'ah masalahnya. Kemudian samarihullah, kenapa demikian? Wa man aradallahu bi khairan razaqahu akhon solihan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, kepada orang ini, maka Allah akan berikan kepada orang ini saudara yang soleh. Kita ini tidak akan mendapati saudara yang soleh, teman yang soleh, kalau tidak dikehendaki oleh Allah kita ini baik. Lah bagaimana mungkin kita mau dikehendaki Allah kalau kita nggak mau baik? Artinya apa? Kalau kita mau membuka diri untuk berbuat baik, atau menjadi orang baik, atau menjadi orang yang taubat, Allah terima taubatnya, Allah kemudian terima kebaikan kita, Allah akan pilihkan kita orang yang baik di sisi kita. Gitu, untuk bojo apa? Karena apa? Kita sudah menjadi baik. Lah coba sampean lerene dihilangi, dugal terus, itu emang dugal terus. Ya, tapi nek leren dugal, nah itu engko leren dugal gitu. Bahkan tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Sing orang dugal iku golek hafizah angele rak karya. Justru sing dugal gelem leren itu hafizah. Luar biasa, mantap. Karena apa? Gelem leren saka dugal. Kemudian dia mau belajar ngaji. Hafizah senang dengan orang yang semangat begitu. Dia bimbing. Luar biasa. Lah kalau kita tidak ingin jadi orang baik, ya Allah tidak akan pilihkan. Berarti kuncinya pada diri kita sendiri. Ya. Siapa itu akhon solihan? Inna siya zakarahu wa in zakara anhu. Cirinya orang yang baik, orang yang soleh itu diantaranya, kalau kita lupa, dia ngingetin. Mas, ngomongin ngaji toh? Oh iya, aku latih gitu. Itu tidak cukup di situ. Mangkat karo sapa? Tak petuk. Luar biasa enggak? Luar biasa. Minimal kalau nggak bisa metuk itu ngiliki, Mas, gue sore ngaji gitu. Minimal gitu. Berarti kalau pengen derajatnya naik, jenengan mangkat karo sapa? Nek dhewean tak petuk. Nah, itu berarti derajatnya naik lagi itu. Bukan hanya mengingatkan tapi juga memfasilitasi. Ya. Kalau sudah orang itu ingat, dia membantu. Aku pak mangkat DP tapi rene bensin tak tukoke. Wah, masya Allah. Padahal orang yang mau membelikan ini masih masih membutuhkan uang, tapi dia mau membelikan. Kenapa demikian? Karena dia beriman kepada Allah. Setiap perbuatan baiknya itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya dijamin kebaikan itu, masya Allah. Makanya kita berusahalah menjadi orang baik dan juga mencari teman-teman yang baik. Dalam riwayat yang lain, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu waziru sidqin inna siya dzakarahu wa in dzakara anahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin RT, RW, sampai pemimpin dunia bahkan, ya. Kalau memang Allah menghendaki kebaikan pada orang itu, pada pemimpin itu, maka Allah akan berikan seorang pendamping yang jujur, pendamping yang baik. Ya. Kalau dia lupa, pemimpinnya lupa, maka pendamping itu akan mengingatkan. Nah, ini ada di suatu negeri di dunia ini, pendampingnya itu korupsi gitu. Mau ingatkan malah dia yang korupsi, angel toh. Nah, repot itu kalau sudah seperti itu. Ya. Dan bahkan ketika pemimpin itu salah maka dia membantu. Bukan hanya mengingatkan, tapi bagaimana membantu agar pemimpinnya jadi benar, tidak justru menjerumuskan. Nah, ini kita cari teman yang model gitu. La haula wala quwata illa billah. Baik. Ada sampai jam berapa ini? Hah?
9. Baik. Masya Allah. Kemudian di antara contoh lagi saudara atau teman yang baik itu, fal yakun sahibuka man idza matatta yadika bi khairin maddaha. Maka hendaknya yang menjadi temanmu itu adalah, karena kita suruh milih teman nih. Teman yang seperti apa? Yaitu ketika kamu ulurkan tanganmu dengan kebaikan, maka dia pun akan mengulurkannya juga, menyambut. Ya, kalau kita tawarkan kebaikan, dia akan menyambut. Misalnya contohnya, Mas, sering ngaji Mas, oh ya, saya ikut, menyambut. Atau kalau nggak bisa, maaf, kali ini saya nggak bisa, nanti besok. Ini diantaranya. Kalau orang ini memberi sesuatu, maka dia berusaha membalasnya. Kemudian, wa ro'amin hasanatan adaha. Kalau saudara kita ini melihat kebaikan pada diri kita, dia berusaha mengingat-ingat, menghitung pernah bantu apa. Kita yang membantu tidak berharap hitungan dia mau balas apa, tapi ketika kita dibantu orang, maka kita berusaha untuk menghitung, untuk membalas. Balasannya berupa apa? Ya, tidak harus sama. Misalnya satu ketika ada orang kelaparan lah, ya, kemudian temannya membantu, terus kemudian besoknya lagi balas dengan belikan nasi atau apa, enggak begitu, tidak harus begitu. Apa yang bisa kita mampu, tapi kita harus ingat, dan minimal saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita itu membantu dengan doa, membalasnya dengan doa atas kebaikan yang dilakukan oleh teman kita, yang dilakukan oleh saudara kita. Masya Allah. Ini kalau kita berteman dengan orang beriman itu begitu. Jadi akan berusaha membalas yang lebih baik bahkan. Ya, nek ndongake kuwi ora enggak tanggung-tanggung, ya. Enggak tanggung-tanggung. Kemudian di antaranya, wa in ra'a sayyi'atan suddaha. Kalau melihat keburukan pada dirimu, teman kita ini, saudara kita ini, teman yang baik ini berusaha untuk menutupi. Padahal dulunya dia bersama-sama melakukan satu kejahatan. Ya, mungkin pernah, ya mungkin akeh apa banyak-banyak minum lah misalnya. Kuentak piro, gitu. Itu ditutupi karena sudah bertobat. Enggak boleh diungkit-ungkit, enggak boleh dibuka. Termasuk, maaf ya, mungkin ini ada di antara kasus-kasus yang ada itu kan, namanya orang dalam hidup itu kadang-kadang kan belum tentu baik ketemu baik. Ya, kadang orang ini dulunya buruk, melakukan kejahatan. Orang pernah bekerja di satu tempat lah, komplek misalnya pelacuran, tapi dia bertobat, kemudian menikah. Ini tidak boleh diungkit, tidak boleh diceritakan, ya, harus ditutup. Ya. Kalau pas tukaran nggak boleh, kamu itu dulu dari lembah hitam saya angkat, nah, itu menjadi mutiara, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Itu menyakitkan. Oh sudah tobat, Allah sudah menutup kok diungkit-ungkit nggak boleh. Ya. Tetap kalau punya masalah, ya masalah itu aja yang dibahas, jangan kemudian mungkit-ungkit yang dulu. Loh kan biar zaman pacaran nggak bakso terus sampai malah rata modal. Kau datang modal dengkuletan sama kumis gitu ya. Wah repot itu kalau sudah begitu. Datang modal dengkul sama kumis, diweleh-weleh kayak gitu, nggak boleh. Sudah tutup semuanya. Kalau sudah bertobat, bismillah kita menatap ke depan. Yang dulu-dulu nggak boleh dibuka, ya. Jadi seperti itu, ya. Memang kadang-kadang ya namanya keburukan-keburukan seperti itu pada satu ketika ya akan diungkit ya ketika terjadi masalah. Apalagi dalam sebuah keluarga, tahu
latar belakangnya. Tahu latar belakangnya, orang yang tahu latar belakang tidak boleh mengungkit ya. Walaupun pas ribut sama suaminya atau suami ribut sama istrinya. Seperti itu. Kalaulah tidak tahu, ya jangan memberitahu. Saya dulunya begini mas, begini, atau saya dulunya begini dek, nggak usah. Udah biarin aja. Itu hanya Allah yang tahu dengan dirinya, selesai. Karena apa? Nanti jadi modal, ya toh? Jadi modal kalau yang tidak tahu itu jadi, apalagi diceritakan sama teman-temannya. Nah ini diantara salah satu kelemahan kita, kadang-kadang justru aib itu dibuka oleh dirinya sendiri. Maka teman yang baik tidak akan membuka, diam aja. Kemudian selain itu, Allah, wa in sa'tahu a'toka. Kalau kita minta kepada saudara kita itu, dia berusaha memberi. Kalaulah dia tidak bisa memberi, maka dia akan berusaha mencari jalan keluarnya. Ini hebatnya kalau kita punya teman itu. Ya. Ini saya punya kasus seorang teman, kebetulan punya anak, umurnya ya SMA lah. Waktu datang ke tempat saya, sekitar 18 tahun anak ini. Anak ini kalau sama ibunya itu sering berantem, sama bapaknya apalagi. Suatu ketika dia datang ke tempat seorang ustadz. Ya, karena datang ke ustadz kan orang yang dipercaya, bisa ngasih jalan keluar. Ya kan? Dia keluhkan masalahnya, gini Pak Ustadz. Ini cerita orang ini sama saya, tapi dia nggak nyebut ustadznya. Begini Pak Ustadz, saya tuh punya anak itu seperti ini, mengapa ya? Sama orang tua kok begini. Lah sampean biyen kaya ngono ora? Lah kaya ngono ya rasake saiki nek anak sampean kaya ngono aja. Kira-kira ngasih jalan keluar deh itu. Ya namanya daun jatuh tidak jauh dari pohonnya, malah dijapek gitu. Orang ini kecewa berat sama Ustadz itu. Masa jawabannya begitu? Lah kalau memang dia tidak bisa ngasih solusi, minimal, oh maaf ya untuk urusan ini, saya terus terang aja nggak bisa jawab. Kamu bisa datang ke ustadz lain, ditunjukkan atau gimana, itu kan malah orangnya itu jadi ayem. Oh malah dunek loh, karena sampean biar kau ngono. Ya nek anake kau ngono pantes melu, Pak nih lo malah disalahke ya. Gimana? Lo barang wis lewat kok. Ya toh? Ini kadang-kadang kalau kita salah ya, minta saran kepada orang itu ya jadinya seperti itu. Kalau minta saran kepada orang itu kan orangnya kan berusaha untuk bagaimana yang ngayem-ayem lah gitu, namanya orang punya masalah, punya apa kan mosok malah dibusuk-busuk gitu. Misalnya ada orang sakit, gimana nih Pak Ustadz, saya sakit, ya kan sabar. Tawakal itu jadi ampunan, pahala yang banyak, derajatnya diangkat sampean Pak gitu. Orang malah aku ini ditunggu kok sampean mati Pak, mati. Lo langsung sesek wong. Ya sudah, kalau sudah sesek gitu waduh mati nih. Waduh ini namanya kurang ajar, nggak bisa seperti itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Maka dia berusaha untuk la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau engkau tertimpa bencana, tertimpa musibah, dia berusaha, teman yang baik berusaha membantu, minimal meringankan. Misal jenengan datang mau hutang itu 1 juta, dia punya 100.000, ya dikasih kentok. Ini loh 100.000 aja lah. Saya tidak punya duit 1 juta, punya 100.000 dah, tak kasih. Itu minimal meringankan. Itu. Ya. Lah nek ketemu orang 10 seperti jenengan kan jadi genep 1 juta. Gitu. Genep 1 juta, kalau orang ngasih 100 kan genep 1 juta itu. Makanya kalau kita berteman banyak dengan orang mukmin itu enak gitu. Ya, bukan mau memanfaatkan, ya memang karena memang memerlukan, membutuhkan, dia sudah tidak punya jalan keluar. Ya, karena keterbatasan iman. Kalau orang yang imannya kuat kan dia tetap menjaga muru'ah ya toh. Dia berusaha berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, nah, datanglah satu pertolongan Allah gitu. Walaupun solusinya sama-sama hutangnya. Itu, sama-sama hutangnya. Kita tidak datang tapi ada orang yang datang. Aku mendengar kamu anaknya sakit ya, butuh uang, ini saya pinjemi ya. Itu kan beda dengan orang yang ketika datang untuk mau pinjam, paham ya? Nah, seperti itu.
Itu kalau kita ketemu dengan orang beriman itu saling memperhatikan masalahnya. Ini kok nggak pernah datang ya ngaji ya, kenapa ya? Oh ternyata apa gitu kan, nanti dibantu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kemudian kalau engkau berkata, dia membenarkan perkataanmu. Kenapa? Karena percaya. Berteman dengan orang beriman itu tidak akan menjerumuskan. Ya, karena perkataannya membawa manfaat, mengajak kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat, tidak akan menjerumuskan. Sehingga apa? Perkataannya didengarkan, kemudian perkataannya dibenarkan. Jadi kan bisa merasakan kan, mana ini teman-teman yang bisa seperti 3 tadi yang saya tulis itu, ya, yang bisa mengingatkan kepada Allah, yang bermanfaat ucapannya, kemudian mengantarkan kita, atau kalau kita melihat dia mengingat dengan akhirat, itu kan dengan orang yang ketika ketemu saja sudah gersang. Karena apa? Kalau bahasa orang umum itu mengatakan pengaruhnya itu sangat berbeda. Orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang tidak dekat dengan Allah itu beda. Orang yang suka sholat tuh lihat dari wajahnya itu berbeda. Mesti percaya, ya kan? Bersih gitu. Ya coba perhatikan aja. Perhatikan. Nanti kan ketemu, oh iya, ini orang yang suka wudu gitu. Kelihatan. Kemudian kalau engkau berselisih, ini penting lagi. Orang kalau berteman dengan orang beriman, dia mau mengalah. Misal saya contoh, saya hutang sama Mas Jiska 100.000. Mas Jiska tanya, Pak Mat mau kembalikan kapan? Bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 5. Oke. Itu kalau orang beriman gitu. Oke, sampai tanggal 5 tidak tak sahur. Mas Jiska butuh uang 100.000 itu, karena mau sudah mepet, nagih kan haknya dia. Kemudian ketika nagih sama saya bilang, loh kan sudah saya bayar, padahal belum. Apa yang dilakukan Mas Jika? Kalau dia menjadi teman yang baik, oh Masya Allah saya lupa Pak, saya lupa, padahal belum bayar, tapi aibnya ditutupi, kemudian dia mau mengalah. Coba, berapa banyak orang yang gara-gara rokok bunuh-bunuhan? Berapa banyak orang yang gara-gara makanan bunuh-bunuhan? Kalau pakai orang beriman nggak begitu, dia mengalah. Kenapa? Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Kalau dia hutang sama saya, ngakunya sudah bayar, entah lupa entah sengaja, itu urusannya dengan Allah. Kemudian saya undurkan waktu pembayarannya, saya sudah dapat pahala. Saya bebaskan berarti jadi sedekah saya. Sedekahnya Mas Dika Mas. Setiap sedekah, setiap infak itu akan dibalas oleh Allah SWT, akan diganti bahkan. Ya. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kau nafkahkan itu Allah akan ganti. Apa enggak enak coba? Ayem mati nih. Gak kemrungsung, lho yo orang bayar, wah akhirnya mecucu ya, wah akhirnya sepanang malah darah tinggi, stroke, gak repot, ya toh, salahnya sendiri. Nah, kalau modalnya iman, enggak begitu, insya Allah. Baik, sebagai penutup, ya sebagai penutup. Dalam satu riwayat memang disebutkan begitu. Walakin akan tetapi la taqumu sa'ah hatta yu'illahu fihi salasah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai Allah jadikan jarang 3 hal. Coba jenengan rasakan. Jarang ini berarti kita akan merasakan memang angkut gitu loh. Apa? Yang pertama, dirhaman min halalin. Dirham dari hasil yang halal. Golek sing halal hari ini susahnya bukan main. Kadang ada punya prinsip, wah sing haram ya, kalau mau sing halal. Kita nggak boleh bicara seperti itu. Orang beriman selalu nyari yang halal. Kenapa? Yang dicari ini saya ingatkan bukan jumlah, tapi apa? Barokah. Kalau barokah pasti cukup, jumlah nggak cukup. Faktanya DPR banyak yang korupsi.
Padahal jumlah gajinya besar. Kenapa korupsi? Karena berkah. Itu kalau jumlah. Berapa banyak orang yang nampaknya miskin di mata kita, dia hidup enak kok, tenang aja. Gak punya motor ya jalan, punya sepeda ya sudah, kan gitu. Bersyukur aja biasa. Ini yang susah hari ini. Maka kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua, wa ilman mustafadan, ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak orang ngaji nggak manfaat. Yang ngaji sudah selesai, nggak ada yang diamalkan, nggak ada. Berapa banyak orang yang hafal 30 juz, ya udah hafalan saja sudah, nggak ada manfaat buat umat. Ya, berapa banyak lulusan pondok pesantren yang katanya bisa ini bisa itu, ya sudah selesai, nggak ada manfaat buat umat. Ini tanda-tanda kiamat. Selain dirham dicari yang halal susah, ilmu yang manfaat juga susah. Bagaimana bisa manfaat? Ustadznya orientasinya sudah berapa saya dapat? Berapa saya dapat? Saya dapat apa nih? Saya ngajar tempat kamu dapat apa? Snacknya apa? Berapa inti bayar saya? Ah gitu. Makanya ilmunya nggak manfaat sudah. Ya, Pak, saged wali manten gen bilang, wani piro? Begitu. Wani piro kowe bayaran? Nah, repot kalau sudah seperti itu. Makanya ilmunya nggak manfaat. Ya dia cuma nyampaikan aja sudah selesai. Guru-guru ini kalau sudah carinya cuma gaji, ya itu nggak akan manfaat. Karena orientasinya bukan keberkahan ilmunya yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa akhon fillah, saudara karena Allah. Nyari saudara karena Allah yang punya ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan begitu banyak itu yang susah. Ya mudah-mudahan kehadiran jenengan ini bersama-sama berusaha menjadi akhon solihan, saudara yang soleh, sehingga dicari orang mudah ketemu dan bisa mempengaruhi orang jadi baik. Maka akan berkumpullah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya Allah. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.